Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Saida Fidina dari Prodi Pendidikan IPA akan melakukan praktikum mengenai bayangan pada lensa dan cermin. Pada praktikum ini akan dilakukan dua kegiatan, yaitu kegiatan pertama untuk menentukan bayangan benda dan fokus lensa pada lensa cembung. Untuk kegiatan yang kedua yaitu untuk menentukan bayangan benda pada dua cermin datar yang membentuk sudut. Untuk prosedur saja, yuk simak video berikut ini. Oke, yang pertama yaitu untuk kegiatan 1 untuk menentukan bayangan benda dan fokus lensa pada lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada layar yang digunakan di sini adalah kertas HVS. Yang kedua ada lensa cembung. Yang ketiga ada meteran yang digunakan untuk mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang dihasilkan. Yang ketiga ada korek api untuk menyalakan lilin, juga lilin yang ini. Dan yang terakhir adalah pulpen untuk menyatat hasil kegiatan. Selanjutnya yaitu pada kegiatan kedua untuk menentukan bayangan pada dua cermin datar yang membentuk sudut digunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama dua cermin datar, yang kedua busur jangkar, yang ketiga ada jangka untuk analisis, yang keempat ada pensil sebagai objek, dan yang kelima penggaris untuk sebagai analisis juga. Untuk kegiatan pertama yaitu rangka kerja yang dilakukan yaitu meletakkan meteran pada lantai ini. Jika tidak kuat dibantu oleh selotip atau sehingga biar tidak berubah saat melakukan praktik. Kemudian meletakkan lilin pada jarak tertentu sesuaikan dengan ukuran yang digunakan, dan meletakkan lensa pada jarak yang ditentukan. Kemudian sebelum itu kita hidupkan lilin dengan keras. Kemudian letakkan lensa di tengah. Dan kita ukur, kita lakukan pengambilan bayangan pada lilin yang pencarian bayangan ini hingga ditemukan bayangan yang fokus, tidak pecah. Ketika sudah, kita catat hasil praktikum kita pada tabel pengamatan, dan ulangi praktikum ini, kegiatan ini sebanyak 5 kali percobaan dengan jarak lilin berbeda, yaitu yang pertama pada 10 cm, yang kedua pada 15 cm, yang ketiga pada 20 cm, yang keempat pada 25 cm, yang kelima pada 30 cm. Selanjutnya pada kegiatan kedua yaitu untuk menentukan bayangan benda pada dua cermin datar yang membentuk sudut. Rangka kerja yang dilakukan yaitu meletakkan busur jangkar pada meja atau tempat yang datar. Kemudian kita pasangkan dua cermin membentuk sudut yang kita telah tentukan. Misalnya di sini sudut 30 derajat. Seperti ini. Ketika sudah, kita letakkan pensil di antaranya
pastikan mata kita sejajar dengan yang akan kita amati atau dua cermin ini, sehingga bayangan pada pensil akan terlihat seperti ini. Ketika sudah, kita lakukan perhitungan bayangan yang dihasilkan dan kita ulangi percobaan ini sebanyak 5 kali dengan sudut yang berbeda. Pada sudut pertama yaitu 30 derajat, sudut kedua pada 60 derajat, sudut ketiga pada 90 derajat, sudut keempat pada 120 derajat, dan sudut terakhir atau sudut kelima yaitu 180 derajat. Kemudian lakukan analisis yaitu penggambaran pada bayangan dua cermin datar yang membentuk sudut. Oke, untuk analisis data kita lakukan yaitu melakukan bentuk sudut. Oke. Yang pertama ada 30 derajat, jadi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu setelah dapat, kita lanjutkan dengan penggaris dengan meneruskan sebagai titik-titik. Nah, dengan titik-titik. Oke, setelah itu kita gunakan jangkar untuk membentuk lingkaran. Oke. Nah, kita buat lingkaran terlebih dahulu. Setelah itu, nah, kita berikan titik pada benda ini, bendang ya. Nah, kita lakukan 9 tegak lurus atau 90 derajat terhadap garis. Seperti ini dengan titik-titik saja. Lakukan juga pada cermin yang kedua. Seperti ini terus. Ini terhadap cermin 2 tegak lurus. Seperti ini terus hingga mencapai sudut terakhir atau perpotongan yang terakhir. Seperti ini. Lalu kita hitung ketika sudah seperti ini. Nah, kita hitung titik-titik yang terbentuk pada cermin datar ini, dan kita tuliskan banyak yang dihasilkan. Lakukan kembali pada sudut-sudut yang telah ditentukan
sebelumnya. Baik, berikut tadi adalah video mengenai praktikum fisika dasar tentang bayangan benda pada lensa dan cermin datar yang membentuk sudut. Sekian dari saya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.